warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan tugas mata kuliah Filsafat Islam. Pada video ini saya akan membahas analisis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ditinjau dari perspektif landasan filosofis pendidikan Islam. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 merupakan dasar hukum penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Jika dikaji dari sudut pandang filosofis pendidikan Islam, isi undang-undang tersebut tidak hanya mengarahkan peserta didik untuk menjadi pribadi yang cerdas, tetapi juga memiliki keimanan, akhlak yang baik, serta mampu memberikan manfaat bagi kehidupan bermasyarakat. Pengertian Sistem Pendidikan Nasional. Sistem pendidikan nasional adalah suatu kesatuan yang terdiri atas berbagai komponen pendidikan yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa pendidikan nasional bertujuan mengembangkan kemampuan serta membentuk karakter dan peradaban bangsa yang bermartabat. Pendidikan juga bertujuan agar peserta didik menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, demokrasi, dan bertanggung jawab. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia tidak hanya berorientasi pada penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter dan nilai-nilai moral. Tinjauan Filsafat Pendidikan Islam dalam Filsafat Pendidikan Islam. Tujuan utama pendidikan adalah membentuk manusia yang berkembang secara utuh, baik dari aspek spiritual, intelektual, emosional, maupun sosial. Islam mengajarkan bahwa manusia memiliki dua tugas utama, yaitu sebagai hamba Allah yang senantiasa beribadah kepadanya dan sebagai khalifah yang bertanggung jawab memakmurkan bumi. Oleh karena itu, proses pendidikan harus mampu mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki manusia agar dapat menjalankan kedua tugas tersebut dengan baik. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Az-Zumar ayat 56 yang menyatakan bahwa manusia dan jin diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Ayat tersebut mengingatkan bahwa seluruh aktivitas kehidupan termasuk pendidikan seharusnya mengarahkan manusia untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Analisis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dalam perspektif pendidikan Islam. Jika dianalisis lebih mendalam, tujuan pendidikan nasional memiliki banyak kesamaan dengan tujuan pendidikan dalam Islam. Pertama, pendidikan nasional menempatkan keimanan dan ketakwaan sebagai dasar pembentukan peserta didik. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai keagamaan menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan di Indonesia. Kedua, undang-undang tersebut menekankan pentingnya pembentukan akhlak mulia dalam pandangan Islam. Ilmu pengetahuan harus disertai akhlak yang baik agar dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Ketiga, pendidikan juga diarahkan untuk menghasilkan manusia yang kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Nilai-nilai tersebut selaras dengan konsep manusia sebagai khalifah yang memiliki tanggung jawab dalam membangun kehidupan yang lebih baik. Selain itu, pendidikan Islam juga menghendaki keseimbangan antara penguasaan ilmu, pembentukan karakter, dan penguatan spiritual. Oleh karena itu, tujuan pendidikan nasional dan pendidikan Islam pada dasarnya saling melengkapi. Implementasi dalam dunia pendidikan. Penerapan nilai-nilai tersebut perlu diwujudkan dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari. Guru tidak hanya berperan menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga menjadi teladan dan membentuk karakter peserta didik. Sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, saling menghargai, serta kepedulian terhadap sesama perlu ditanamkan sejak usia dini. Dalam pendidikan anak usia dini, pembiasaan sederhana seperti mengucapkan salam, berdoa sebelum belajar, dan berbagi pada teman
Dalam pendidikan anak usia dini, pembiasaan sederhana seperti mengucapkan salam, berdoa sebelum dan sesudah belajar, berbagi dengan teman, menjaga kebersihan kelas, menghormati guru dan orang tua, serta berkata jujur merupakan contoh nyata penerapan nilai-nilai pendidikan Islam. Apabila pembiasaan tersebut dilakukan secara konsisten, peserta didik tidak hanya berkembang secara akademik, tetapi juga memiliki karakter Islami yang kuat sebagai bekal kehidupan di masa depan. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 memiliki keselarasan dengan landasan filosofis pendidikan Islam. Keduanya sama-sama menekankan pentingnya pembentukan manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berpengetahuan, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, pelaksanaan pendidikan di Indonesia seharusnya tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan akademik, tetapi juga pada pembinaan karakter dan spiritual peserta didik. Melalui pendidikan yang seimbang, diharapkan lahir generasi yang cerdas, berintegrasi, serta mampu memberikan manfaat bagi agama, bangsa, dan masyarakat. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dosen dan seluruh pihak yang telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.